saya di sini pesinetron dan bintang iklan yang asal Lampung juga. Jadi saya sangat peduli sekali dengan atas kisruhnya antara Bang Taun dan Bunda Dede ya, Bunda Dodor ya. Ini saya berharap tidak terjadi polemik dan mengakibatkan pencemaran nama baik. Jadi saya mengajak Bang Taun dan Bang Taun juga ke Jakarta untuk respon, untuk memberikan klarifikasi yang sebenar-benarnya dan meluruskan apa yang sebenarnya terjadi. Silakan Bang Taun dan teman-teman wartawan. Ini Bang Taun boleh Bang Taun. boleh ceritakan dari awal Bang mungkin. Hah? Awalnya apa gitu? Oh dari awal emang Bunda yang mau minta bantuan dari saya. Bunda gimana dulu Bang awalnya? Kenal dulu waktu saya live di Jogja waktu di Kursus Keluarga, dia masuk live saya di TikTok. Dia main-main kan ya. Akhirnya kami saling follow dan dia ngecek untuk itu kan. Oh saya basa-basi lah ya kan. Gini-gini akhirnya tibalah dia itu manggung di Metro. Waktu itu manggung di Metro itu saya live, dia live, kami bergabung dan janjian lah bertemu pada saat itu. Pada saat itu janjian bertemu sampai di Metro itu dia ngobrol lah, foto-foto sama saya, teman-temannya segala macamnya. Habis itu saya menanyakan kepada beliau memang itu, menanyakan kepada beliau viral ini udah dapat apa, ya kan? Setelah itu beliau ngomong ya nggak dapat, dia nggak paham dan minta bantu, ya kan? Dan saya juga ya udah ayo kita bantu, kalau emang mau dibantu gitu. Dan akhirnya ya terjadilah yang ke Jakarta itu. Gitu. Setelah ke Jakarta gimana lagi Bang? Terus Bang? Diajak sama Bang Taun atau sebenarnya kamu Jadi gini ceritanya, jadi emang Bunda itu memang ada penawaran tinggi, tapi dia itu kan nggak mengerti. Sampai dia bikin juga klarifikasi berdua suaminya itu bilang saya mencatut nomor atau memasang nomor itu sendiri ke nomor apa KP dia ya, KP dia. Sedangkan itu ada buktinya saya. Atau mau denger ya? Boleh ya? karena kan bukannya Bunda sendiri kan Bang Taun sendiri yang ganti. Nah ini ada kata-kata dia sendiri. Kalau dia yang minta saya ganti nomor saya. Tahan Bang, tahan Bang. Saya sudah setuju, saya sudah nelpon suami dan ngomong sama anak saya berdua. Oh, ulang lagi ya? Karena ini kemarin saya kontenin. Volumenya udah. Udah, saya sudah setuju, saya sudah nelpon suami dan ngomong sama anak saya berdua. Tempel lagi yang nomor HP itu gimana caranya? Di IG, di Facebook, di TikTok, kirim nomor anak-anak ke sinetron. Nomor kamu aja yang Udah diubah jadi Dino. Nah, Uyun benar, jangan benar. dia nggak Artinya apa tadi? Itu diartikan ya. Iya. Yang terakhir itu dia ngomong Dari adalah awalnya. nomor itu sudah diganti dengan Dino, admin saya. Nomor admin endorse saya yang biasa. Tolong dibantu, saya nggak ngerti. Berarti kan di sini dia yang mau minta bantuan kepada kita, bukan saya yang mau menawarkan diri atau memaksa dia gitu loh. Tapi bahasa dia kan seolah-olah kayak saya yang memaksa gitu. Bang, undangan yang di Jakarta itu abang yang mendapatkan undangan atau memang Bunda langsung yang mendapatkan undangan baru abang yang Ya memang itu undangan dari sana. Ya. Itu kesepakatannya seperti apa Bang pekerjaan antara Bunda dengan abang sendiri? Ya saya membantu dia. Dan di Lampung itu ada beberapa endorser pun yang ditanyakan ke saya termasuk di 12 poin. Itu pun ke rekening dia karena saya nggak mau megang duit dia tadinya. Saya cuma membantu untuk endorse ini gitu. Tapi budgetnya sekian langsung ke rekening dia. Kenapa itu sampai di Jakarta itu ada yang ke saya? Karena dia kan ngomong ada duit. Saya ini bantu, ya udah gini aja Mak. Nanti uang itu saya kumpulkan, ya kan? Duit yang pengeluaran di Jakarta saya talangin gitu loh. Saya ngebantu dia. Ada kesepakatan nggak Bang? Biasanya kan kalau di Jakarta manajemen artis itu sekian persen untuk yang mencarikan pekerjaan, sekian persen untuk artisnya gitu. Ada kesepakatan itu tidak Bang? Ya nggak ada sepakatan apa-apa. Dia hanya membantu. Hanya membantu dia. Berarti nggak ada hitam di atas putih, artinya seperti itu Bang? Nggak ada. Kita nggak ada hitam dan putih karena dia itu dari Lampung, saya juga dari Lampung, ya saya ngebantu dia. Apalagi saya emang udah nggak ada ibu kan.
ketika dia nangis-nangis seperti di konfer kemarin, ya terenyuh hati saya untuk membantu dia. Ya udah saya bantu gitu loh. Ada fee-nya nggak sih buat abang sendiri? Dia apa ini? Fee maksudnya ngebantu Bantu misalnya Bantu. jasa, Oh, nggak ada. Hadiahnya mungkin. Jasanya berapa? Iya. Nggak ada apa namanya, nggak ada saya tuh minta gaji segala macam, nggak ada. Saya emang nggak digaji, saya ngebantu dia. Bahkan saya ya pulang aja anak istri saya tinggalin gitu loh, ya kan, demi membantu dia berhari-hari. Bang, mungkin ketika abang ngomong halangin dulu dari mereka sudah paham. Ya udah paham, emak itu kan udah saya bilangin dari awal dan dia setuju. Atau lebih lanjut ke pengacara saya bisa. Sebenarnya, Bang, satu dulu Bang. Berapa mengeluarkan uang selama Membantu dia. nalangin itu? Nalangin Bunda Dordor itu habis berapa? Uang talangannya berapa? Ya, habis berapa Bang? Di Jakarta. Ya perkiraan itu sekitar hampir 15-an. Itu berapa hari itu Bang? Apa ya? Selama berapa hari? 3 hari. Ya, 3 hari, semuanya tuh 4 hari pas pulangnya. Oh, Itu 15 juta buat apa aja talangannya kalau Ya mobil, mau segala macam kan, mobil kita nggak ada kendaraan segala macam, makan minum rokok, sewa mobil. Dan ya saya Kehidupan menggaji lah ya. kawan saya ini. Kawan saya ini saya gaji karena dia ini kan ikut saya juga. Ya endorse-endorse itu saya gaji juga sebagai kameramen, kru segala macam. Jadi ini ngurusin gitu loh. Dan dia kan punya anak istri, nggak mungkin nggak saya gaji. Kalau saya taruh lah gitu loh. Ya, ya, Jadi membantu kan orang. belum Bang yang 15 juta. Ya makanya itu kan saya kirim ke dia 15.500 itu udah apa namanya? bersih buat talangan Bersih itu buat talangan kemarin itu. Dan ya? dia tuh bukan 15.500 yang dapat dia itu. Berapa tuh Bang? Semuanya total itu ada 36.700.000 pendapatan dia itu bersih ke dia. Ada buktinya tuh Bang? Ada buktinya. Kan Tolong kemarin dilampirin kali, udah Bang. saya paparkan di pengacara mereka. Rinciannya apa aja Bang 36,7 sendiri? Hah? Rinciannya Semua ada di data tuh. Cuma belum bisa itu. Endosan di beberapa perusahaan. Ya, abang aja dulu yang mewakili, Bang. Ya, Gimana, Bang? mungkin itu. Jadi klarifikasi dari Bang Taun ini karena Ibu Susilawati ini atau sebutannya Bunda Dordor ini kan sudah membuat berita atau pernyataan di media sosial baik di TikTok, IG maupun di teman-teman pers yang sifatnya nasional. Pertama tuduhannya adalah bahwa Bang Taun ini menipu. Yang kedua, selama di Jakarta dia hanya dapat 15 juta. Yang ketiga ada sabotase di nomor handphone, yang nomor handphone Bang Taun ini dimasukkan dalam akun sosial medianya Bunda Dordor. Semua tuduhan itu tidak benar. Pertama terkait pencantuman nomor telepon adalah karena permintaan dari Bunda sendiri. Yang kedua, terkait dengan penerimaan uang itu ternyata kan yang diterima adalah 36.700.000. Yang ketiga, setiap ada endorse berikut bayarannya berapa, honornya berapa itu selalu diberitahukan oleh dari Bang Taun ke Bunda melalui WhatsApp dan semua ada buktinya dan disetujui. Begitu juga aliran uang dari yang endorse, ada honor-honor itu semua tercatat dan semua ada buktinya. Dari TV berapa, mungkin dari rumah makan berapa, itu semua ada semua udah kita klarifikasi. Kemudian kita udah serahkan ke lawyernya Bunda Dordor. Jadi tidak ada yang namanya penipuan, tidak ada namanya penggelapan, tidak ada namanya penelantaran, tidak ada namanya sabotase. Ini kita klarifikasi, ini bukan masalah nominal ya, tetapi kan nama baik dari Bang Taun ini seolah-olah ini kan kalau kita lihat di Google aja kita tadi searching seolah nipu, seolah melakukan kejahatan gitu. Ini yang kita klarifikasi bahwa semua itu tidak betul, tidak benar. Maksud Bang Taun kepada Bunda atau Ibu Susilawati ini adalah murni membantu karena sesama dari Lampung. Bahkan sampai ke Jakarta ini semua pakai operasionalnya atau uangnya dari Bang Taun. Jadi niatnya hanya membantu sosial, tidak ada sedikit pun bicara mengenai honor, mengenai gaji, tidak ada. Adapun operasional selama di Jakarta itu pun juga Bang Taun ini keluar sendiri, keluar duluan, keluar uang gitu untuk Bunda Susilawati ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak ada terkait dengan perbuatan dari Bang Taun ini yang sifatnya nipu, menggelapkan atau sabotase dan lain-lain. Itu saya pikir tuduhan yang sangat kejam atas perbuatan atau atas pertolongan dari Bang Taun yang dibalas oleh Ibu Susilawati yang seperti itu. Ini yang kita klarifikasi dan kami minta
kepada Ibu Suswati untuk mencabut pernyataan-pernyataan seperti itu gitu. Sedangkan dokumen, data semua sudah kita serahkan ke lawyernya. Bang Taun mungkin setelah ramai sempat hubungin langsung Dari awal, dari pulang Jakarta itu memang dia tidak mau bertemu saya. Sampai saya itu bertanya sama dia, kenapa nggak mau ketemu saya? Apa salah saya? Gitu loh. Ya, kata dia suaminya nggak mau bertemu saya. Lah, salah saya apa? Saya pengen ketemu dia terus. Ibarat katanya biar kita tidak terjadi kesalahpahaman. Tiba-tiba sampai ke sini dia malah buat pers kan? Gitu loh. Jadi saya juga bingung sama kayak media-media lagi ngeliput kayak wartawan yang ngeliput ya kan? Ditanyain ke saya uangnya mana? Ya lucu lah. Infotainment kok nanya duitnya? Gimana? Bingung saya juga. Terakhir hubungan kapan bang? Kontaknya kapan bang? Kontak terakhir ini semuanya saya nggak pernah ngapus chatan dia dari awal saya chatan bertemu sama dia tidak pernah. Terakhir saya bisa dibaca sendiri sama kalian. Saya minta ketemu dia dan jawabannya ada apa? 2 Januari. Ke depan terusin lagi. Ya, 2 Januari. Ya. Nah, dijawab dia. Iya mak, aman. Nanti ngobrol ya mak sama ayah. Gak apa-apa kok biar nggak ada salah paham. Juga kan belum pernah ngobrol sama ayah. Sekali lagi makasih. Nggak usah nak, nggak salah paham. Sekali lagi terima kasih. Kenapa mak? Kan silaturahmi kata saya. Langsung lagi ke jawaban dia. Mak dan nelpon bapak. Dia nggak mau ketemu sama kamu. Sebenarnya permasalahan ini gampang. Kenapa dia itu masih satu kontak sama saya? Kenapa dia nggak WA saya? Tinggal tanya aja, telepon atau WA. Nak, kamu di mana? Ayo kita ketemu. Pasti saya jelaskan rinciannya apapun yang dia tanya ke saya. Bukan malah ngeheboh-hebohin kayak gini. Saya juga mau heboh-heboh kayak gini, gitu loh. Boleh jangan ketemu dia selalu menghindar ya bang? Dia selalu menghindar, gitu loh. Sampai kemarin itu aja, kan tahu-tahu dia nyawa pengacara. Nemuin saya juga sebenarnya nggak mau pakai pengacara. Kita kan bisa ketemu ngobrol. Iya, dia bawa pengacara ketemu saya, disuruh klarifikasi ke kantor mereka hari Kamis kalau nggak salah. Tahu-tahu Rabu ngumpulin pers untuk ini apa peskon namanya ya, peskon gini. Ya kan aneh, kita mau ketemu besok, dia peskon. Ya udah saya telepon pengacaranya, udah kita Sabtu aja ketemu, gitu loh. Habis itu Sabtu ketemu, Jumat dia bikin berdua suaminya dengan menuduh saya yang macam-macam. Sabotase nomor segala macam, ngomong saya ini benalu, saya nggak terima dia bilang benalu. Ya kalau nggak ada saya dia ngerti nggak di Jakarta gitu loh. Kan saya yang nganterin dia kemana, kesini, kesana, kesini. Bang berarti kalau nggak ada surat pernyataannya klarifikasi balik dari Bunda Dordor terkait pencemaran nama baik ini bakal ditindaklanjutin secara hukum atau gimana? Ya Bang? itu Mungkin, Bang? pengacara saya aja. Gimana bang? Ya, sebenarnya terkait langkah-langkah hukum apa yang mau kita buat nanti akan kita diskusikan pastinya dengan tim pengacaranya Bang Taun. Tapi yang jelas ini bukan persoalan mengambil duit ataupun menilai duit. Ini lebih ya sebenarnya yang kami nilai perbuatan-perbuatannya mereka ini lebih menyerang kehormatan. Nah, jadi merusak nama baiknya beliau. Dia ini saya tahu betul Bang Taun. Kebetulan kita satu daerah dari Lampung, dari nol dia mengawali karir sebagai influencer di Lampung, dihancurkan oleh hal-hal yang sampah, nggak penting sebenarnya. Yang hanya niatnya membantu orang. Iya, awalnya dia membantu orang, tapi seolah-olah dituduh. Kalaupun memang mau merampas atau menggunakan duit, nggak model begini, nggak receh begini. Kita pun sebenarnya ngapain sih harus rame-rame begini gitu loh. Dia sampai ke Jakarta untuk memberikan keterangan hal-hal yang nggak penting. Intinya kalau bisa dibilang kacang lupa kulit. Dia kalau tanpa Bang Taun belum tentu bisa ke Jakarta. Jadi permasalahan uang yang dia pakai memang dari awal memang nggak ada komitmen perjanjian, mungkin jenis manajemen. Kalau kamu ada yang masuk nanti presentasi buat dia, nggak ada yang begitu. Cuman karena secara kekeluargaan dia anggap si Bunda Dordor ini adalah sebagai orang tua, apalagi kita satu daerah, ya yuk kita sama-sama maju, sama-sama dibangun. Cuman ini saya rasa mungkin ada oknum pihak-pihak yang mencoba menggoyangkan ombak ini gitu loh, untuk menghancurkan nama baik dia. Mobil, memang kalau dari Lampung ke Jakarta nggak pakai bensin, memang mobil naik kapal nggak pakai uang. Nah pesawat juga segala macam, TV. Nah, artinya untuk dia di Jakarta transportasi segala macam ya dari siapa? Nah, intinya kalau untuk ada dugaan pencemaran nama baik yang disampaikan Bunda Dordor dan suaminya, itu kami lagi sedang kaji
nantinya mungkin kalau memang sudah kelewatan kami akan melakukan langkah hukum. Mungkin bisa kami laporkan. Ya mungkin hari ini sedang berada di Jakarta, kebetulan beliau melihat video terkait adanya dugaan pencemaran nama baik di Jakarta, ya mungkin bisa jadi kita akan laporkan di Polda Metro Jaya, kemungkinan. Tapi ini masih kita kaji ulang. Tahu izinkan dibilang kan menipu ataupun apa bilang. Memang angan-angannya Bunda sendiri tuh dapat uang berapa sih sampai dia bilang minta haknya gitu. Ya makanya saya bingung. Sedangkan di TV kan udah saya jelasin, per program itu 2 juta rupiah di klarifikasi saya kan. Nah sampai wartawan pun ditanyain, ada 2 program, ya kan? 2 program itu wawancara liputan seperti ini, kegiatan dia sehari-hari. Ditanyain juga duitnya ke saya juga bingung. Oh dia pikir Sampai kalau apa? Boleh nggak liputan itu sebutin ada ini duitnya. kecantikan itu? Jangan ya. Klinik kecantikan kan ada amplop langsung ke dia, masih nanya ke saya juga bingung mau dapat berapa sama ini, gitu loh. Nah, jadi kalau diwawancara sama wartawan seolah-olah ada bayaran. Nah itu. Jadi gini, saya tambahkan sedikit. Kebetulan pada saat itu saya juga ada di lokasi. Jadi ada salah satu infotainment yang warnanya merah ya, warnanya merah. Jadi sedang meliput. Sebut aja ada silet ya, teman-teman silet. Dan saya kenal juga. Ya. Jadi pada saat diliput, silet ini meliput kegiatannya sehari-hari Bang Taun dan Bunda Dordor, dari mulai ke klinik kecantikan sampai ke rumah makan, ternyata rumah masakan tradisional di Lampung Sambal Seruit Indonesia. Jadi pikirannya dia, pahamnya dia ada. ini dapat duit gitu loh. Gitu. Pahamnya Dia job gitu. Ini ketidaktahuannya dia, lalu dia konsultasikan dengan teman-teman, mungkin mohon maaf, rekan profesi kami juga lawyer. Harusnya saya sangat sayangkan kenapa teman-teman lawyernya tidak mengedukasi. Kita juga nggak tahu keterbatasan. Itu ya, Bang Andoko ya. Tambahan Bang. Ya, artinya sebenarnya kami cuma dari Bang Taun ini meminta bahwa pernyataan-pernyataan Bunda yang sifatnya mengarah ke dugaan pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong itu untuk dicabut dan diklarifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sekali lagi semua pendapatan yang didapat oleh Bunda itu sebelum dibahas itu selalu di Bang Taun ini selalu menyampaikan ke Bunda Dordor ini honornya sekian, oke nggak? Oke, ini sekian, oke gitu. Ya. Dan beberapa juga langsung dibayarkan ke Bunda. Jadi tidak ada yang namanya tidak transparan. Bahkan dari honor itu pun tidak ada. Oh ini sekian persen buat Bang Taun, nggak ada. Nggak ada. Karena nggak ada yang masuk ke rekening Bunda. Ya itu kan saya bilang dari awal. Kalau di Jakarta itu saya ngumpulin uang itu, gitu loh. Karena kalau yang kayak besar kayak apa nyebutin itu ya, kayak Willy Salim, 20 juta tim yang ngirim, itu langsung ke rekening dia. Saya nggak mau megang duit sebesar-besar Berarti di itu. luar 15,5 itu Bunda dapat uang apa juga dari perusahaan Bunda. Oh iya, bukan cash, direct nih, dikirim. Ditransfer. Nah, makanya saya bilang dia membuat stigma masyarakat dia itu mendapatkan pulang dari Jakarta itu 15.500. Sebenarnya nggak benar itu. Dia itu mendapatkan 36.700.000. Udah saya hitung. Jadi yang kebingungannya Bang Taun, dia menyebut hanya dapat 15 juta. Sedangkan yang dari, mohon maaf ya saya sebut, influencer Willy Salim, timnya memberikan 20 juta langsung ke dia. Langsung ke rekening dia. Yang menjadi pertanyaannya, ya logika saja. Apakah yang dia sebut 15 juta itu, ya Willy Salim aja 20 juta. Anggaplah dia nggak anggap yang dia transfer kan beda lagi. Yang ditransfer 15.500. Nah, jadi yang Willy Salim dianggap nggak sama dia? Nah, itu aja udah berapa tuh? 15 tambah 20 juta 35. Terus harus ditransfer berapa gitu? Berapa miliar yang harus ditransfer ke dia itu? Maaf, mungkin ketika Bang Taun meminta uang talangan tersebut dari pihak mereka seperti apa respon? Nah, ya nggak ada masalah dari awal itu. Makanya saya bilang pas dia pulang dari Jakarta ke Lampung, tiba-tiba dia itu berubah sama saya gitu loh. Sampai saya kan udah tunjukin WA tadi kan. Saya sampai memohon, kayak saya punya salah gitu loh. Kenapa sih? Salah saya apa? Sehingga suaminya katanya nggak mau ketemu saya, nggak boleh dia ketemu saya. Salah saya apa gitu loh? Ya, nih gara-gara silet sebenarnya nih. Bilang saya suaminya, mungkin cemburu suaminya nih sama saya. Ya kan? Nah ini, bahaya ini silet ini. Jangan sampai salah lagi ya. Ya, jadi klarifikasi ya saya bukan suaminya gitu. Nama programnya kan. Oh iya. Oke. Maaf dan disebut deh. Tapi yang uang 15 juta yang apa
Abang bilang kepake buat akomodasi itu udah dipotong dari honornya Bunda belum Bang? Atau belum diganti? Ya udah bersih semua itu. Udah blok tadi ya. Kedik semua. Berarti awalnya memang Bunda ini dapat uang puluhan juta, terus kemudian habis dipotong sama Abang 15 juta, Abang transfer ke Bunda. Nggak ada yang potong 15. Nggak ada yang motong-motong. Saya itu kan Talangan tadi Bang. Tadi kan Abang kepake Bang. Oh iya, ya itu ganti duit saya dan gaji teman saya ini. Iya. Gitu loh. Dia dibayar. Ini sudah dibayarkan. Iya, maksudnya Abang langsung potong langsung dari yang kemarin honornya. Saya karena kan saya bilang, saya itu kan ngumpulin uangnya itu perjanjian kami berdua, gitu loh. Karena dia nggak punya uang, sedangkan orang di situ kan rame, ya kan? Dia bawa anaknya sama teman-temannya, gitu loh. Dan kebutuhan saya melakukan kegiatan itu kan kebutuhan dia, bukan saya. Bang, Gitu loh. agak loncat Abang cerita. Pertanyaan tadi begini. Berapa uang yang Abang terima dari seluruh honor itu kemudian dipotong 15 juta? Itu uang. Iya. Ya udah buka aja nih. Berapa seluruh uang? Seluruh diterima? uang yang diterima Detailnya dia ada. itu ada semua. Oke. Coba Abang sebutkan aja Bang. Jangan. Sebutkan aja Bang. Sebut detail yang diterima dia itu 48 juta 200. Nah, itu 48 potong Uang masuk. Oke. 48 juta 200. Dan ini dia itu menerima bersihnya 36 juta 700. Berarti sisinya berapa tuh? Berarti 11 juta 500 cuma. Terus dia mau berapa gitu loh? 11 itu potongan buat Abang atau Akomodasi. Ini pakai akomodasi. bersama. Jadi gini. Akomodasi bersama. Jangan jadi kita garis bawahi ya. Ini bukan dipotong. Ini bukan yang dipotong. sisa 11 juta 500 ini dipakai guna bersama. Misal beli rokok di minimarket, beli makan segala macam, Sewa mobil selama di sewa Jakarta. mobil selama di Jakarta. Memang di Jakarta kalau naik, jangankan sewa mobil, naik taksi online aja mahal Pak. Ya gitu ya. Ya. Mungkin teman-teman begitulah Ya, intinya ya. tapi garis bawahi juga Bang ya. Ini bukan merokok buat kita aja. Ini semua. Dia buat dia orang Anaknya semua. juga- anaknya juga dikasih rokok, anaknya juga. Bang izin agak detail sedikit, tadi kan dibilang 40 sekian, kemudian 11 juta dipakai untuk kenalan untuk semua orang. Iya. Kita kan sebenarnya tinggal 36 juta sekian kan. Nah dari 36 juta itu dipotong lagi 15 juta. Nggak ada. Kan saya bilang itu bersihnya. Jangan gosip lagi. Jangan bikin saya pusing lagi, Mbak. Iya benar. Soalnya ini Kalau Bang pusing lemparkan ke pengacara. oh Iya, Bang pusing lemparkan ke Iya, pengacara. oh ya siap. Siap. Oh ya, Bang. Ya, Bang. Siap. Jadi 36 juta itu udah termasuk sama yang si Sarif. Ya. Ya. Jadi asumsinya 15 juta 500 ditransfer langsung. Ya. Yang 20 juta itu dari Willy Salim langsung. Itu makanya totalnya semua diterima langsung sama dia. Berarti 36 itu termasuk yang 20 juta transfer. Iya, Sarif. iya. Jadi potongan berarti yang dipotong itu 11 juta untuk bersama. Iya, akomodasi. Ya, akomodasi. Bang tahun rugi 4 juta karena tadi dijualnya kan 15 juta kan. Ya sebenarnya kalau saya dibilang udah bilang juga sama pengacaranya kemarin. Saya ini nggak mau pusing dengan masalah ini, ya kan? Kalau memang mau dibalikin uang ini, ya nggak masalah, saya pulangin ya. Berarti saya yang bayarin di orang ini selama di Jakarta, udah gitu aja. Saya nggak mau pusing, saya transfer kalau dia mau pulangin, gitu loh. Daripada saya ruwet, dan bikin cerita sana sini jelekin saya, dan enggak fitnah semua isinya. Masa logika aja, masa saya ninggalin dia di bandara, dia nangis pakai tas robek, itu kan kayak drama FTV itu. Sempat bilang kalau misalnya dia sampai Ditelantarkan. ditelantarkan. Nggak ada itu, nggak ada itu. Gimana Saya cerita sebenarnya Bang? cerita sebenarnya, ketika kami sampai bandara, teman saya ini duluan sama emak itu, ketemulah suaminya. Kalau saya ngambil bagasi dulu sama anaknya. Saya ngambil bagasi, saya Jadi ngambil saya koper. jalan sama emak. Jadi saya jalan sama emak, kebetulan Bang Tahun ini ada bagasi sama emak. Jadi anaknya sama Bang Tahun ini ngambil bagasi. Saya jalanlah duluan ke depan bandara. Masih ada videonya kok. Nah tunjukin deh. Biar dikiranya kita ngelantarin. Jangan bikin cerita. Ngambil ke bagasi. Iya. Berarti Sabar. ada videonya. Ada. Ya ini makanya saya bilang. Ya. Sabar. kalau mau makan dulu bisa nunggu. Ini jalan di depan bandara ini. Oke? Happy ya. Happy ya? Nah, Ada nggak tadi? Mari Bang. Suaminya lagi status ditelantarin. Cuma makan kopi. Ada di sini sedih atau tekanan? Paksaan. Jadi lagi. Jadi Bang Tahun di belakang kami, di belakang kita saat sedang nunggu bagasi. Nah saya di depan House Coffee bandara itu bertemu dengan suaminya. Kita simpangan kok.
Sampai ayahnya ngomong, "Nak, makasih ya sudah nemenin emak di Jakarta. Kalau nggak ada kalian, jadi apa, emak?" Nih ya, maaf ya, kalau emang denger, inget, saya minta maaf kalau salah. Saya ketemu. Nggak lama itu beliau, Bang Taun sama anaknya datang. Ya, saya datang pun saya cium tangan suaminya itu. Dia ketemu, makanya saya bingung. Sampai saya menghubungi yang punya Elskopi. Saya minta CCTV. Ternyata udah ketimpa karena dia penyimpanan cuma 2 minggu. Udah lewat. Kalau ada itu, aduh, kacau ini. Ini bisa jadi ya trik buat naikin lagi. Nih kita tahu ya, trik buat naikin lagi nih si bunda ini ya. Karena kita tahu kalau viral itu cuma lewat sebentar aja kalau memang nggak ada kreativitas itu sih saya pikir. Bang Taun ada kerugian nggak setelah itu? Hah? Ya saya merasa dirugikan. Kerugiannya apa aja sih Bang, kalau boleh tahu coba Bang? Kalau Nama baik saya. nama baik lah, nama baik. Karena saya mencari rezeki juga dari nama, gitu loh. Kalau di Lampung tuh saya kan memang konten kreatornya, gitu loh. Saya dari endorse segala macam. Dengan kisru-kisru begini kan saya dirugikan. Apa jangan di cancel nggak Bang? Ya pasti ada. Karena saya ngurusin ini. Nah ini yang bikin saya pusing kan. Ujungnya saya pengen healing. Ini